Semakin banyak orang yang memberitakan tentang Yesus Kristus. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah yang dia beritakan adalah Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan di dalam kitab para nabi, atau Yesus yang lain? Mari kita sama-sama membahasnya. Di abad yang keempat, ada seorang uskup yang bernama Apolinaris dari Laodikia, memiliki pemahaman bahwa Yesus Kristus hanyalah daging, tetapi roh dan jiwanya adalah ilahi. Lalu kemudian terjadilah Konsili Kalsedon di tahun 450 Masehi. Di dalam Konsili Kalsedon dirumuskan bahwa Yesus Kristus menjadi daging dan jiwa rasional. Sekali lagi, di dalam Konsili Kalsedon dirumuskan bahwa Yesus Kristus menjadi daging dan jiwa rasional. Tidak ada dibahas tentang roh. Lalu bagaimana dengan roh? Mari kita lihat di dalam Alkitab. Di dalam kitab para nabi, untuk nubuatan Mesias, Yesaya 11 ayat 2, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Lalu kita lihat lagi di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-16. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya, yaitu roh Allah. Kemudian kita lihat lagi di dalam Yesaya 61 ayat yang pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Beberapa ayat yang kita sampaikan tadi, itu adalah nubuatan untuk Mesias. Kita tahu bahwasanya roh Allah adalah kebenaran. Apa yang disampaikan oleh roh Allah sudah pasti itu adalah kebenaran dari Allah. Oleh sebab itu, berdasarkan nubuatan, kita meyakini bahwasanya roh yang ada di dalam Yesus Kristus adalah roh dari Allah, sehingga apa yang disampaikan Kristus semuanya adalah kebenaran dari Allah. Namun barang siapa mengatakan bahwasanya roh yang ada di dalam Yesus Kristus bukanlah roh Allah, berarti dia memberitakan Yesus yang lain. Karena secara tidak langsung dia ingin mengatakan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Kristus bukanlah kebenaran dari Allah. Oleh sebab itu, inilah yang tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Kita memahami bahwasanya di ayat itu, Yesus Kristus menjadi tubuh dan nyawa dan jiwa,
Jadi Yesus Kristus datang ke dunia menjadi tubuh dan jiwa. Lalu di kalimat selanjutnya, dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Dengan demikian kita tahu bahwasanya apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus adalah kebenaran dari Allah, karena roh Allah ada di dalam dirinya. Di dalam 2 Korintus 11 ayat yang keempat dikatakan, sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Dengan demikian Bapak Ibu semuanya, berjaga-jagalah dan bacalah firman Tuhan, karena banyak orang akan memberitakan Yesus yang lain. Ada yang memberitakan Yesus Kristus yang seperti saksi Yehova, yang menjadi manusia seperti manusia yang terbuat dari debu tanah. Namun ada juga yang memberitakan Yesus Kristus yang lain, yaitu Yesus Kristus yang seperti Hercules, setengah manusia dan setengah dewa. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 6 dan 7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Anak Allah, yaitu pribadi yang berasal dari dalam diri Allah itu sendiri, harus datang dan mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia sepenuhnya, bukan menjadi setengah manusia dan setengah dewa seperti Hercules. Terima kasih, semoga ini bisa menjadi berkat buat kita semua, dan rajin-rajinlah baca Alkitab, karena pengajar palsu dan guru palsu muncul dari tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memberkati.